Kamu tahu nggak? Game apa yang bikin jutaan orang rela bangun jam 4 pagi cuma buat farming Primo Game? Atau game mana yang pertarungannya cepet banget sampai jari kamu bisa kram mainnya? Dan yang paling penting, game RPG mana yang cocok buat HP kamu yang speknya pas-pasan? 5 game RPG Android terbaik 2026. Hari ini, Zegion Gaming bakal bahas semuanya. Dan ingat, kelima ini murni hasil pilihan kalian yang udah di polling kemarin. Halo semuanya, balik lagi di Zegion Gaming, channel yang pastiin kamu nggak bakal salah pilih game. Sebelum mulai, makasih banyak banget buat upgrade diri dan semuanya yang udah ikutan vote kemarin. Kalian yang minta bahas genre RPG, dan hari ini aku kasih yang paling terbaik buat kalian semua. Jadi siapin cemilan, pastiin HP udah dicas, dan ayo kita mulai! Nomor 5, Exiled Kingdoms. Nomor 5, Exiled Kingdoms. Mulai dari yang paling ringan dulu ya. Bayangin ini, 100 tahun yang lalu, Kekaisaran Agung bernama Andoria runtuh dalam semalam. Penyebabnya? Suku misterius yang membuka gerbang magis dan melepaskan makhluk mengerikan bernama Sang Teror. Kamu memulai petualangan setelah menerima surat warisan besar. Tapi ternyata, surat itu cuma jebakan yang menyeretmu masuk ke intrik politik, rahasia kuno, dan ancaman yang seharusnya sudah musnah seabad lalu. Yang bikin game ini spesial, keputusanmu benar-benar berpengaruh ke jalan cerita. Pilih salah, konsekuensinya bisa fatal. Dan yang paling penting, bisa dimainkan 100% offline. Nggak butuh internet, nggak ada gacha, nggak ada transaksi paksa. Info singkat. Sangat ringan, lancar di HP spek rendah, sistem offline dan bebas gacha, cerita mendalam, pilihan menentukan nasib, tampilan grafis gaya lama, alur cerita berjalan agak lambat. Jadi kalau HP kamu pas-pasan atau kuota lagi habis, ini jawabannya. Tapi kalau kamu cari visual yang lebih kece, tetap tonton sampai habis ya. Nomor 4, Tower of Fantasy. Nada futuristik, penuh harapan, dinamis. Nomor 4, Tower of Fantasy. Sekarang kita naik tingkat. Bayangkan berabad-abad di masa depan. Manusia kabur dari bumi yang rusak menuju planet bernama Aida. Mereka membangun menara raksasa Omnium untuk memanen energi komet. Tapi yang terjadi malah bencana besar. Ledakan dahsyat menghancurkan peradaban. Seluruh planet tercemar. Kamu pun terbangun dari tidur panjang tanpa ingatan, terjebak di tengah perang antara organisasi ilmuwan Hakros dan kelompok pemberontak ahli waris Aida. Keunggulan utamanya ada di pembuatan karakter. Kamu bisa bikin tampilan yang benar-benar unik, gak kaku kayak game lain. Pilihan senjatanya pun beragam, dan serunya lagi, bisa main rame-rame bareng teman. Info singkat. Bebas kreasikan karaktermu sendiri, bisa main bareng teman. Suasana masa depan yang kental. Jalan cerita kurang kuat, ada unsur mengeluarkan uang biar makin kuat. Masih ada beberapa gangguan kecil. Cocok banget kalau kamu suka utak-atik penampilan dan main seru-seruan bareng teman. Ingat ya, tapi ingat kalau mau bersaing ketat, siap-siap isi dompet sedikit. Oh iya, kalau suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Aku upload setiap minggu, dan yang subscribe bakal aku kasih terima kasih khusus di video berikutnya. Nomor 3, Honkai Star Rail. Nomor 3, Honkai Star Rail. Masuk 3 besar sekarang. Sering dibilang membosankan karena sistem gilir-gilir? Tunggu dulu penjelasannya. Kamu adalah sang perintis yang terbangun tanpa ingatan. Di dalam tubuhmu tersimpan Stellaron, kekuatan kosmik yang dijuluki kanker dunia. Kedengeran menyeramkan kan? Justru itulah yang bikin kamu jadi tokoh paling istimewa. Kamu bergabung dengan kru kereta luar angkasa Astral Express menjelajahi galaksi. Tiap planet yang dikunjungi punya kisah, tokoh berkesan, dan kejutan yang bikin terpukau. Ada momen di planet Belio di mana kamu harus memilih. Selamatkan seluruh kota atau korbankan sahabatmu sendiri. Pilihan itu benar-benar bikin hati teriris. Serius deh. Sistem gilir-gilirnya bikin kamu bisa main santai, mikir strategi sambil minum kopi, nggak butuh refleks kilat atau jari yang lincah banget. Info singkat, permainan taktis yang santai, cerita tersusun rapi dan berkesan, tidak terlalu memberatkan HP, jangkauan jelajah terbatas, pertarungan kadang terasa lambat, pas banget buat kamu yang lebih suka berpikir daripada buru-buru. Tapi kalau yang kamu cari aksi cepat, tunggu sebentar lagi, berikutnya jauh lebih seru. Nomor 2, Wuthering Waves. Nada, cepat, kuat, penuh energi. Nomor 2, Wuthering Waves. Ini dia yang paling banyak diminta selain Genshin. Dan alasannya cuma satu kata,
Pertarungannya. Di dunia pasca-apokaliptik Solaris 3, manusia diteror makhluk aneh bernama Taset Discord. Kamu si pengembara yang tak ingat asal-usul punya kemampuan istimewa mengubah frekuensi suara. Dan ternyata itulah kunci penyelesaian semua bencana. Tapi yang paling menonjol adalah sistem bertarungnya. Menangkis di waktu tepat, menghindar sempurna, dan menggunakan kemampuan unik terasa begitu nyata dan memuaskan. Gerakannya luwes, responsif, sama sekali nggak kaku. Tak heran banyak pemain lain pindah ke sini bukan karena game lain jelek, tapi karena ini menawarkan pengalaman yang beda. Info singkat, aksi sangat cepat dan memuaskan, gambar dunia unik dan berbeda, lebih ringan dibanding Genshin, gerakan sangat bebas, cerita masih terus dikembangkan, masih belum banyak kegiatan sampingan, butuh latihan agar bisa mahir. Pilih ini kalau kamu suka tantangan dan ingin merasa hebat setelah berlatih giat. Tapi kalau kamu menginginkan cerita paling lengkap dan dunia seluas mungkin, inilah rajanya. Nomor 1, Genshin Impact. Nomor 1, Genshin Impact. Dan inilah dia, peringkat pertama game RPG Android terbaik tahun 2026, yang menciptakan standar baru, yang memikat hati jutaan orang. Genshin Impact. Kamu adalah salah satu dari 2 saudara kembar pengembara antar dunia. Saat baru tiba di Teyvat, kalian langsung dipisahkan oleh dewa tak dikenal. Saudaramu lenyap, kekuatanmu hilang, dan kamu terbangun sendirian tanpa daya. Tidak ada yang menandingi luasnya dunia terbuka Teyvat. 7 bangsa dengan ciri khas masing-masing. Mondstadt yang bebas, Liyue yang kuno, Inazuma yang tertutup, Sumeru berilmu, Fontaine penuh seni, Natlan yang gagah berani, hingga Snezhnaya yang masih penuh misteri. Tiap bangsa punya penguasa elemen dengan kisah yang tak terduga. Di balik semuanya, tersimpan rahasia besar tentang asal-usul dunia dan takdir manusia yang sungguh dalam. Dengarkan saja iramanya. Musiknya diubah selayaknya film besar dan dimainkan orkestra asli. Ini bukan sekedar permainan HP, melainkan sebuah kisah utuh yang hidup. Info singkat, dunia terbuka paling lengkap dan rapi. Cerita serta latar belakang yang luar biasa dalam. Gambar dan suara berkelas tinggi. Selalu ada tambahan konten baru. Ukuran sangat besar, membutuhkan HP dengan spesifikasi tinggi. Mencari karakter favorit bergantung keberuntungan, mengumpulkan barang butuh waktu lama. Genshin memang paket paling lengkap, tapi ada harganya. Siapkan ruang penyimpanan yang luas, perangkat yang memadai, dan tentu saja kesabaran ekstra. Supaya nggak bingung memilih, ini ringkasannya. Kalau suka jelajah luas dan kisah fantasi, Genshin Impact. Kalau suka aksi cepat dan menantang, Wuthering Waves. Kalau suka berpikir strategis dan santai, Honkai Star Rail. Kalau ingin main ramai dan bebas atur tampilan, Tower of Fantasy. Kalau HP terbatas atau kuota habis, Exile Kingdoms. Pilih saja yang paling cocok dengan gayamu dan kondisi HP. Semuanya punya keistimewaan masing-masing, nggak ada yang buruk kok. Sekarang giliran kalian. Game mana nih yang ingin aku bahas secara mendalam di video selanjutnya? Langsung tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Khusus buat yang subscribe sekarang juga, aku akan buat video istimewa, cara mudah dapat karakter bintang 5, khusus untuk teman-teman pelanggan saja. Jangan lupa tekan like kalau video ini bermanfaat, bagikan ke teman-temanmu, dan sampai jumpa lagi. Aku admin Zigyon Gaming, tetap asik dan terus main seru.